Halo, jumpa lagi dengan saya Yoi Sosial. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara atau yang perlu diperhatikan saat klaim garansi HP di center resmi ya teman-teman ya. Tonton terus video ini sampai akhir biar teman-teman tahu tahap-tahap apa aja yang perlu diperhatikan saat klaim garansi HP di center resmi ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke intinya aja. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang dari awal bahwa saya akan memberitahukan cara atau tahap yang perlu diperhatikan saat klaim garansi. Kebetulan HP saya ini adalah HP Samsung A54 yang baru rilis ya teman-teman. Dan ini pemakaian 2 bulan lebih dan ada masalah tiba-tiba ngeblank. Tapi bukan mati total, layarnya merah teman-temannya. Dan pada saat saya tanya di Samsung Center resminya katanya sudah kena mesin dan saya nggak tahu penyebabnya apa. Soalnya ciri-ciri dari awalnya itu panas teman-teman. Kebetulan saya lagi main game, tiba-tiba dia ngeblank teman-teman, mati terus nyala merah dan panas teman-teman. Jadi buat teman-teman yang HP-nya panas ya perlu diwaspadai. Saya nggak tahu kenapa, apa emang dari sananya udah ada masalahnya, saya belum tahu. Oke teman-teman, pada saat kita klaim garansi yang perlu kita perhatikan teman-temannya, sebelum kita berangkat ke Samsung Center resminya, kalau misalkan masalahnya bukan dari kesengajaan atau unsur kesengajaan teman-teman, jadi maksudnya dari HP-nya, masalahnya itu dari handphonenya teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah HP-nya jangan sampai lecet. Jangan sampai lecet, terus divideoin, kalau boleh divideoin sebelum berangkat ke Samsung Center resmi sebagai bukti. Soalnya kita nggak tahu oknum-oknumnya. Seperti yang kita udah tahu ya, yang banyaklah kawan-kawan yang kena masalah dan ujungnya ya buang-buang duit. Jadi gagal buat klaim garansinya ditolak. Jadi biar gak ditolak yang perlu diperhatikan seperti yang saya bilang, yang sampai lecet terus di videoin teman-teman sebagai bukti. Terus nanti kalau udah sampai di Samsung atau di service centernya, jelasin apa penyebab utamanya. Jujur kalau misalkan teman-teman emang usul kesengajaan jatuh apa terendam air ya itu emang masalah teman-teman, jadi gak bisa di cover ya teman-temannya, jadi garansinya ditolak. Tapi kalau misalkan dari handphonenya sendiri tiba-tiba, nah itu bisa diklaim teman-teman. Dengan catatan perlu kita ya seperti yang saya bilang dari awal, kita perlu memperhatikan handphone kita. Nah sesudah sampai di sana ceritakan apa aja kendalanya dan dari awal masalahnya gimana teman-teman. Ceritakan aja sama karyawannya yang bertugas di situ, yang yang melayani ya istilahnya ya. Dibilang gini, terus langsung kasih tahu sama Maya bahwa handphonenya tunjukin bahwa handphonenya nggak ada lecet sama sekali, kasih tahu ya, nggak ada lecet, nggak pernah jatuh, nggak pernah terendam air. Gitu. Nah nanti akan dicek teman-temannya, Nah kalau sudah dicek nanti akan dikasih tahu penyebabnya apa. Nah, kalau misalkan bisa ditunggu ya nanti dikasih tahu. Nah, kalau biasanya ada yang bisa ditunggu, ada yang enggak, teman-teman. Tergantungnya permasalahannya persediaan stok spare partnya, teman-teman. Nah, kemarin saya cerita dikit. Kemarin saya nih tunggu selama 3 hari. Sebenarnya ini sehari sih udah kelar, cuman mereka nge-WA di nomor WA yang bukan di nomor WA yang saya berikan ke mereka pada saat itu, tapi di nomor WA yang handphone yang sebelumnya saya servis. Nah, pada saat saya ambil ini kan udah selesai nih, ini udah bisa di cover klaim garansinya ya, udah bisa di cover. Saya ambil. Nah, kebetulan waktu itu saya cek. Nah, pas saya cek semuanya mulus. Entah kenapa, apa karena mata saya minus, pas saya keluar dari center service-nya, terus saya keluar makan. Nah kebetulan di luar agak lebih terang,
Nah, di situ saya cek lagi. Nah, di bagian pojok sini ada lecet, teman-teman. Ada lecet, dan seharusnya pas kita pengambilan di situ, harusnya kita udah lebih detail yang ngecek ya, teman-teman. Biar nanti pas amit-amit ya kalau rusak lagi, jadi nggak ada alasan lagi buat cover klaim garansinya, teman-teman. Nah, kalau udah lecet begini, walaupun kecil, bisa jadi permasalahan, teman-teman ya. Nah, saya kurang tahu ini sudah terbuka buat Samsung, apa emang setiap kita servis apa emang harus ada baret gitu, dan ketika kita nanti servis balik amit-amit ya kalau rusak lagi, misalkan masalahnya bukan dari kita, dipermasalahkan apa enggak. Tapi biasanya sih soalnya kan dicek fisiknya. Nah, makanya buat teman-teman yang buat klaim garansi, itulah perlu diperhatikan teman-temannya. Pada saat kita menyerahkan handphone kita sudah tunjuki bahwa handphone kita nggak ada lecet sama sekali. Nah, ketika kita menerimanya juga, harusnya jangan ada lecet juga dong. Nah, saya kurang tahu nih, ini ada unsur kesengajaan, apa emang pas dibuka kebentuk apa gimana, saya kurang tahu. Cuma masalahnya apakah ini bisa cover nanti nggak jadi masalah nanti buat klaim garansinya kalau misalkan tiba-tiba masalah handphone ini terjadi lagi, masalahnya bukan dari kita. Oke teman-teman, dan buat teman-teman yang handphonenya panas, ya perlu diwaspadai teman-teman. Kemarin awal gejala punya saya itu ya begitu, panas banget, ya tiba-tiba ngeblank terus nyala layarnya merah, nggak bisa ngecas. Nah itu dia. Dan buat teman-teman yang seperti yang saya bilang, jangan sampai seperti saya teman-temannya. Pas saya menerima udah lecet, tahunnya udah keluar dari Samsungnya. Harusnya sebelum pas saat kita menerima, kita harus udah cek. Kalau misalkan ada, kita langsung komplain aja teman-teman ya. Dan mudah-mudahan bisa amit-amit sih kalau terjadi apa-apa, ini lecetnya nggak ada yang bermasalah. Ini sebagai bukti teman-teman. Ini sebagai bukti buat Samsung, dan moga-moga nanti pihak Samsung mengerti juga. Soalnya kalau lecet walaupun kecil, ya soalnya saya agak terima sih. Kenapa pas saya menyerahkan handphone saya tadi nggak ada lecet sama sekali, tapi kenapa pas saya terima kenapa ada lecet? Nggak ada alasan apa-apa gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi perlu diperhatikan yang saya bilang tadi teman-teman, biar klaim garansinya lancar. Oke, sekian video dari saya, dan kalau ada pertanyaan ditanya aja teman-teman. Oke, see you next time.